Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Faris, Opsir Korps Palembang. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, pendengar sahabat Cakrawala dimanapun kita berada. Senang rasanya pada pagi hari ini saya masih bisa menyapa sahabat Cakrawala melalui program Roti Hidup ini. Kita akan bersama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab pagi hari ini kami bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Nafas kehidupan Tuhan masih izinkan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan, mampukan kami supaya kami juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Mazmur 31 ayat pertama sampai ayat yang ke-25. Cukup panjang pembacaan firman Tuhan ini. Itu sebabnya saya mau baca ayat 10 sampai ayat 16 untuk kita pada pagi hari ini. Lembaga Alkitab memberi judul Aman dalam Tangan Tuhan. Demikian sabda Allah. Ayat 10 berkata demikian. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalan. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu.
lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca bersama-sama dari catatan firman Tuhan ini, kita akan menemukan persoalan hidup yang sedang diperhadapkan dengan Daud, dialami oleh Daud pada waktu itu. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-10, di sana kita melihat keadaan Daud. Ayat itu berkata, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mata, meranalah jiwa dan tubuhku. Ini keadaan yang sedang dialami oleh Daud. Bahkan kalau kita melihat dalam ayat 11 bagian terakhir dikatakan, kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ini keadaan fisik yang dialami oleh Daud. Dan apa yang menyebabkan Daud mengalami pergumulan yang berat pada waktu itu sehingga berdampak pada fisiknya, kesehatan secara fisik. Dan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-12 itu rupanya ternyata ada banyak orang-orang yang tidak senang dengan dia. Ada lawan-lawan yang mencoba untuk mencelakakan Daud sebenarnya. Dalam ayat 12 itu dikatakan seperti ini. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Ini yang terjadi. Rupanya ada banyak orang-orang yang tidak senang dengan Daud. Dan oleh karena ada banyak orang-orang yang tidak senang dengan dia, tetangga-tetangga yang tadinya dekat, kenalan-kenalannya tadinya mengenal Daud. Dalam ayat yang ke-12 itu dikatakan, mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Jadi tetangga-tetangga, kenalan-kenalan yang berjumpa dengan Daud di jalan, mereka lari. Dalam ayat yang ke-12 ini Daud merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Bahkan bukan hanya merasa ditinggalkan. Dalam ayat yang ke-13 itu juga dikatakan, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang fana. Ayat yang ke-13 itu ia juga merasa dilupakan. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Dan kalau melihat lagi dalam ayat yang ke-14, bukan hanya merasa ditinggalkan, bukan hanya merasa dilupakan dengan persoalan hidup yang sedang ia alami pada waktu itu. Dalam ayat 14 ditambah lagi, banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, rupanya tetangga-tetangga itu, kenalan-kenalan itu meninggalkan Daud, melupakan Daud karena mereka takut juga ternyata ada banyak orang-orang yang sedang mengincar Daud, yang sedang bersepakat ingin mencabut nyawa Daud. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-14 itu Daud juga menyadari bahwa jumlah orang banyak yang sedang berbisik-bisik untuk mencelakakan dia. Tetapi menarik bahwa dalam catatan firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama. Saat Daud mendengar ada banyak orang berbisik-bisik, ada hal yang penting yang harus kita lakukan bersama-sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Bisikan yang menggentarkan hati. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar bisikan yang menggentarkan hati seperti yang dilakukan oleh Daud? Mari kita belajar bersama-sama. Saat kita mendengar ada bisikan-bisikan yang menggentarkan hati kita, apa yang harus kita lakukan? Mari belajar
dari apa yang dilakukan oleh Daud. Dalam ayat yang ke-15 itu dikatakan seperti ini. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Ayat yang ke-14, Daud baru saja mendengar banyak jumlah orang yang sedang berbisik-bisik ingin membunuh dia, mencabut nyawanya. Ayat yang ke-15, Daud merespon itu dengan berkata, tetapi aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Daud merespon, ia lebih percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-16 lagi dikatakan, masa hidupku ada dalam tanganmu. Jadi dalam ayat 15 dan ayat 16 ini, Daud menjelaskan di sana bahwa sekalipun ada banyak orang yang berbisik-bisik, yang mau mencelakakan dia, dalam ayat 15 dan ayat 16 itu, ia percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita diajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan saat kita mendengar ada bisikan-bisikan yang menggentarkan hati kita secara pribadi. Yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita tidak tergantung pada bisikan-bisikan yang menggentarkan hati, yang mungkin sedang kita dengarkan itu. Tapi pada saat ini kita diajar bersama-sama untuk lebih menaruh percaya kepada Allah, sekalipun ada orang-orang yang memang melakukan hal-hal yang tidak baik. Daud mengalami itu di saat-saat ia merasa ditinggalkan, di saat-saat ia merasa dilupakan, di saat-saat ia mendengar ada banyak orang-orang yang sedang mencelakakan, berbisik-bisik mencelakakan dia. Tapi di saat-saat itu yang Daud lakukan adalah ia percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Ini juga yang harus kita lakukan. Percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan orang yang percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan, saat ia mendengar bisikan-bisikan yang menggentarkan hati itu, apa yang akan dia lakukan? Saat ia percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan seperti ini, kasihanilah aku. Ini permohonan Daud kepada Allah. Dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Dalam ayat yang ke-16 juga dikatakan di sana, lepaskanlah aku. Ini permohonan Daud kepada Allah. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Lalu kalau kita melihat juga dalam ayat 23 bagian B itu dikatakan, tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu meminta tolong. Jadi sebenarnya ketika Daud berkata kasihanilah aku, lepaskanlah aku, ini berbicara tentang doanya kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah bisikan yang ia dengarkan, di tengah-tengah perlakuan yang tidak menyenangkan yang sedang ia alami pada waktu itu, ia percaya hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Dan orang yang percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan saat mengalami keadaan itu, ia berdoa. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ia berdoa meminta belas kasihan dari Allah. Dan di saat-saat ia berdoa, dalam ayat yang ke-23 itu dijelaskan seperti ini, tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suaraku. Ini keyakinan Daud saat ia berdoa kepada Tuhan, membawa persoalan hidupnya kepada Tuhan. Ada keyakinan yang kuat, Tuhan mendengar doa. Jadi sahabat cakrawala yang dikasih oleh Tuhan, saat kita berdoa memohon kepada Allah, maka taruh keyakinan itu Tuhan mendengar doamu. Dan bukan hanya itu saja, dalam ayat yang ke-24 itu dikatakan seperti ini, kasihanilah ya Tuhan. Ini masih ungkapan doa dari Daud. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Lalu dikatakan lagi oleh Daud seperti ini, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini mau berbicara tentang
keyakinan Daud saat Daud berdoa. Ia yakin bahwa Tuhan mendengar doanya. Dan dalam ayat 24 ini dia juga meyakini bahwa Tuhan menjawab doanya. Itu sebabnya dalam ayat 24 itu dikatakan Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Ini keyakinannya bahwa Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menjaga orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah keadaan itu, di tengah-tengah bisikan-bisikan yang didengarnya, ia percaya hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Dan orang yang percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan, ia bawa dalam doa segala persoalan hidupnya. Ia cerita dengan sebuah keyakinan Tuhan mendengar doa, dengan sebuah keyakinan Tuhan menjawab doa. Dan bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-25, Daud berkata seperti ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ini sebuah keyakinan juga yang diungkapkan oleh Daud. Ia diingatkan untuk menguatkan hatinya. Ia sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi dalam ayat yang ke-25 ia menjelaskan di sana, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi saat ia berdoa, saat ia selesai berdoa, yang ia lakukan adalah ia menguatkan hatinya kepada Allah. Sebab ia adalah orang yang percaya kepadanya. Dan saat ia menguatkan hatinya kepada Allah, ia percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang melindungi. Dalam ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Ia berlindung kepada Allah. Lalu ayat 4 juga dikatakan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Ini berbicara tentang perlindungan kepada Allah. Jadi Daud meyakini bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang sanggup untuk melindungi. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-25 di sana dijelaskan, teguhkan hatimu, kuatkan hati, sebab Tuhan sanggup untuk melindungi. Bahkan kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan lagi seperti ini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Allah yang sanggup melindungi itu adalah Allah yang setia. Itu sebabnya ia menyerahkan nyawanya, ia menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Apapun yang terjadi, semua dalam kendali Tuhan. Itu yang diyakini oleh Daud dalam catatan firman Tuhan ini. Dan bukan hanya meyakini bahwa Allah sanggup melindungi, tetapi dalam ayat yang ke-8 juga dikatakan seperti ini, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini, selain ia meyakini bahwa Tuhan sanggup melindungi, dalam ayat yang ke-8 juga mengajarkan bahwa Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang kepadanya ia telah berdoa adalah Tuhan yang memperhatikan umatnya. Ayat itu berkata, engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-25 ia mengingatkan dirinya supaya ia meneguhkan hati di tengah-tengah persoalan hidup yang sedang terjadi. Jadi sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama saat Daud mendengar ada bisikan-bisikan yang menggentarkan hati. Yang ia lakukan adalah ia percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Dan yang membuktikan bahwa ia percaya hidupnya ada dalam tangan Tuhan, ia bawa dalam doa. Dan ia teguhkan hatinya bahwa Allah sanggup melindungi dan Allah memperhatikan keadaannya. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali juga kita diperhadapkan dengan keadaan seperti ini. Seringkali ada bisikan-bisikan yang melemahkan kita, sehingga kita tidak berani untuk maju. Karena kita mendengar ada bisikan-bisikan yang menggentarkan hati. Saya mau katakan kepada kita,
apapun bisikan-bisikan yang menggentarkan hatimu untuk tidak mau maju. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita bersama-sama, hidupmu tidak bergantung pada bisikan-bisikan yang menggentarkan hati. Hidupmu bergantung pada Tuhan. Percaya bahwa hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud dan juga harus kita lakukan. Dan kalau kita melihat dalam catatan firman Tuhan ini, pada akhirnya Daud itu menikmati perlindungan Tuhan. Tidak seperti apa yang ia dengarkan. Orang bisa saja merancangkan kecelakaan, tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki itu tidak akan terjadi. Orang bisa saja mencoba merancangkan untuk menjatuhkan engkau, tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, itu tidak akan terjadi. Sekalipun engkau sudah mendengar ada bisikan-bisikan yang melemahkan engkau. Jadi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, bisikan yang menggentarkan hati. Satu hal yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan saat kita mendengar ada bisikan-bisikan yang menggentarkan hatimu? Yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Bawa semua dalam doamu apa yang sedang engkau rasakan saat ini. Dan teguhkan hatimu, sebab Allahmu sanggup melindungi, sebab Allahmu memperhatikan keadaan kita masing-masing. Ia pasti menolong di saat yang tepat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami supaya kami tetap dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, seringkali di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami mendengar ada bisikan-bisikan yang menggentarkan hati kami, yang membuat kami ragu untuk maju. Tetapi firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami bersama-sama bahwa hidup kami tidak tergantung terhadap bisikan-bisikan orang lain. Hidup kami tergantung pada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami tetap dapat melewati segala hal yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas sahabat Cakrawala dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.